Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini aku akan memberikan informasi terbaru lagi mengenai UMPTKIN tahun 2020. Nah, kemarin aku sudah membahas tentang solusi-solusi kalian ketika kalian mengalami kendala di aplikasi SSE UMPTKIN tahun 2020. Jadi buat kamu yang belum mengetahui bagaimana solusinya jika kamu mengalami kendala, silakan kalian nonton video sebelumnya. Dan di video kali ini aku akan memberitahukan hal-hal yang nggak boleh kalian lakukan ketika kalian simulasi atau tes UMPTKIN yang sebenarnya. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena channel ini akan memberikan informasi mengenai UMPTKIN, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku Leni Agustin 10 dan info.umptkin karena di sana saya juga sering berbagi info mengenai UMPTKIN tahun 2020. Oke, langsung saja mari kita nonton, ini dia videonya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di video kali ini aku akan membahas tentang hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan ketika kalian simulasi atau ujian asli UMPTKIN tahun 2020. Dan di sini juga ada informasi terbaru mengenai aplikasi SSE UMPTKIN tahun 2020. Jika teman-teman meragukan informasi ini aku dapatkan dari web UMPTKIN yang resmi. Kalian bisa cek di sini www.umptkin.ac.id. Jadi di sana ada informasi resmi dan itu resmi dari UMPTKIN ya. Di sana sudah jelas peraturannya, tapi di sini aku akan membahas, siapa tahu dari teman-teman ada pertanyaan. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan kalian komentar di bawah. Oke, jadi di sini aku akan memberitahukan dulu informasi terbaru di aplikasi SSE UMPTKIN khususnya di uji coba. Oke, kalian bisa sambil melihat informasinya di sini. Di sini ada 9 poin. Di sini ada 9 poin mengenai aplikasi uji coba SSE UMPTKIN. Kita akan bahas satu persatu. Oke guys, jadi poin yang pertama yaitu karena terkendala teknis pada tanggal 23 Juli tahun 2020, maka uji coba akan dilakukan pada tanggal 27 Juli tahun 2020 pada peserta sesi 1 sampai dengan sesi 3. Nah, informasi ini memang aku tidak buatkan video karena tuh informasinya secara mendadak gitu, jadi aku nggak sempat buatin video. Tapi buat teman-teman yang ngikutin Instagram aku Leni Agustin 10 dan info.umptkin, kalian pasti melihat informasi ini. Nah, makanya kalian harus nge-follow Instagram itu dan kalian pantau story-story aku supaya kalian bisa melihat informasi-informasi terbaru yang nggak aku upload di YouTube. Nah, jadi informasi yang pertama, seluruh peserta yang uji cobanya tanggal 23 Juli itu diulang menjadi tanggal 27 Juli karena banyak kesalahan teknis, oke? Nah, kemudian poin yang kedua, panitia UMPTKIN akan melakukan uji coba kembali pada tanggal 28 sampai 29 Juli tahun 2020 bagi semua peserta UMPTKIN. Karena kemarin banyak banget yang nanya, Kak, uji coba yang tanggal 28 atau tanggal 29 itu khusus sesi berapa sih? Apakah aku harus ikut? Apakah cuma sesi 1 sampai sekian? Apakah cuma segini? Nah, jadi jawabannya seluruh peserta UMPTKIN. Karena di poin kedua ini jelas ya, pada tanggal 28 sampai 29 Juli bagi semua peserta UMPTKIN. Jadi kalian mengerjakan simulasi kembali atau uji coba kembali pada tanggal 28 dan 29 Juli, oke? Oke, next poin yang ketiga yaitu peserta dihimbau mematuhi tata tertib selama uji coba ujian berjalan. Nah, jadi teman-teman peserta UMPTKIN jangan pernah nekat untuk
melanggar tata tertib, karena itu benar-benar fatal resikonya kalau kalian melanggar. Nah, jadi buat teman-teman subscriber aku yang para pejuang UMPTKIN, mohon banget kalian mematuhi peraturan tata tertib ya. Karena kalau kalian mematuhi aturan, insya Allah ada kesuksesan yang menunggu kalian. Nah, peraturan-peraturan UMPTKIN sudah saya buatkan video sebelumnya, jadi silahkan teman-teman nonton. Bagi teman-teman yang belum menonton aturan-aturan uji coba atau UMPTKIN tahun 2020. Oke, jadi poin ketiga jelas ya, dan jika ada pertanyaan silahkan kalian komen di bawah. Kemudian poin yang keempat, next ya, peserta diawasi atau dipantau melalui perangkat kamera selama uji coba ujian berjalan. Nah, di video sebelumnya, di video kemarin itu aku udah menjelaskan persiapan aplikasi SSE UMPTKIN. Kalian harus mempunyai laptop atau HP yang kameranya aktif, yang kameranya bagus, nggak burem, nggak kabur, nggak gelap ya, pokoknya bagus, kualitasnya bagus. Nah, itu untuk apa? Supaya panitia bisa menghimbau kalian atau mengawasi kalian pada saat uji coba berjalan atau pada saat UMPTKIN berjalan. Nah, jadi itu adalah tujuan untuk menyiapkan kalian laptop dan HP yang mempunyai kamera yang kualitas bagus, oke? Dan kemudian poin yang kelima yaitu pengawas ujian akan memberhentikan peserta jika hasil pengawasan atau pemantauan selama ujian telah melanggar tata tertib. Nah, jadi ini fatal banget resikonya guys, jika teman-teman kedapatan kecurangan dan panitia sempat melihat kalian di kamera melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya, maka panitia akan segera memberhentikan ujian kalian. Nah, ini fatal banget ya guys. Jadi di sini pengawas ujian akan memberhentikan peserta. Wow, hasilnya fatal banget guys. Jadi aku mohon untuk teman-teman jangan nekat ya, karena UMPTKIN ini kalian akan langsung diberhentikan jika teman-teman kedapatan. Jadi lebih baik teman-teman jujur, karena kan jujur insya Allah ada kesuksesan yang menunggu kalian. Jangan kalian ingin memasuki dunia kampus tapi dimulai dengan hal yang tidak baik. Nah, jadi biasakan kalian memulai sesuatu dengan yang baik, maka hasilnya akan baik juga, oke? Next poin yang selanjutnya yaitu poin yang keenam ya guys. Nah, di sini peserta wajib menjaga etika berpakaian, berperilaku, dan tidak ada orang lain di radius 3 meter selama ujian berlangsung. Nah, jadi di sini peserta wajib menjaga pakaiannya, tata perilakunya, perilaku dia, dan gak ada orang yang dekat kalian sejauh radius 3 meter. Nah, jadi ini perlu banget kalian awasi ketika kalian ujian di kamar kalian. Ini sarannya, ketika kalian ujian di kamar kalian, silahkan kalian tulis di pintu kalian, jangan diganggu lagi ujian. Nah, kalau kalian lagi ujian, pokoknya nggak boleh ada orang di sekitar kalian yang nampak di kamera kalian. Itu fatal banget kalau ada orang yang nampak di kamera kalian dalam jarak 3 meter, oke? Jadi ketika kalian ujian, silahkan kalian pantau dulu di sekitar kalian apakah tidak ada orang, siapa tahu ada tamu kalian atau gimana, itu bakalan kalian langsung diberhentikan ujiannya. Jadi sebelum kalian ujian, silahkan pantau dulu ya di sekitar kalian, atau kalian memberitahukan keluarga kalian dulu bahwa aku akan ujian, jangan ganggu aku gitu loh, oke? Kemudian di sini wajib menjaga etika berpakaian. Nah, kan banyak tuh yang bertanya, Kak, apakah wajib memakai hitam putih? Tapi di sini aku belum bisa memberikan informasi wajib atau enggak ya, karena di informasi ini hanya mengatakan menjaga etika berpakaian, berperilaku. Nah, jadi menurut aku
Ini menurut aku pribadi ya, selama berpakaian kalian sopan, itu insya Allah nggak apa-apa. Misalnya wanita atau cewek ya, perempuan harus menggunakan hijab gitu loh kan, itu sopan. Karena kan ini kan UMPTKIN, kampus keagamaan ya. Dan biasanya sih kalau UMPTKIN aku kemarin, itu laki-laki harus pakai baju yang berkerah gitu loh. Tapi nggak tahu sekarang sih, karena di informasi cuma mengatakan peserta wajib menjaga etika berpakaian. Nah, tapi aku saranin kalian sopan dalam berpakaian, jangan memakai pakaian yang terbuka dan ketat, oke? Oke, next ke poin selanjutnya. Peserta akan diberhentikan ujian selama uji coba jika tertangkap oleh kamera terdapat orang lain di radius 3 meter. Nah, seperti poin sebelumnya tadi, jadi nggak ada orang yang berada di dekat kalian dalam jarak 3 meter. Nah, ketika ada orang yang ketangkap kamera, maka panitia secara otomatis akan langsung memberhentikan UMPTKIN kalian, memberhentikan uji coba kalian, memberhentikan ujian kalian. Jadi dimohon banget kepada teman-teman perhatikan benar-benar bahwa di sekitar kalian itu nggak ada orang. Perhatikan benar-benar, siapa tahu ada yang lewat, nah itu langsung kalian diberhentikan, padahal kalian kenal aja enggak gitu loh. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan, jangan ada orang lain yang tertangkap di kamera kalian, oke? Kemudian poin selanjutnya yaitu peserta diwajibkan menggunakan aplikasi SSE terbaru untuk mengikuti uji coba pada tanggal 28 sampai 29 Juli tahun 2020. Nah, jadi ini banyak banget yang tanya, Kak, apakah ada aplikasi baru? Nah, jawabannya itu ada. Kalian bisa cek aplikasinya di www.umptkin.ac.id. Di sana ada info resmi mengenai UMPTKIN dan aplikasinya juga sudah tersedia di sana. Nah, jadi buat teman-teman yang mempunyai aplikasi baru itu bisa dihapus karena di sini ada aplikasi yang terbaru, oke? Next, poin yang terakhir, peserta dapat mengunduh aplikasi SSE terbaru mulai tanggal 27 Juli pada halaman aplikasi ujian. Nah, jadi ini adalah poin terakhir ya, kalian bisa mengunduh aplikasinya di web resmi UMPTKIN. Dan setahu saya aplikasi ini nggak ada di Play Store ya, cuma ada di web resmi UMPTKIN. Dan jika teman-teman mengalami kendala pada saat menginstal aplikasinya, silahkan kalian cek video saya sebelumnya, kendala-kendala serta solusi yang aku berikan terhadap teman-teman yang mengalami kendala di aplikasi SSE UMPTKIN tahun 2020. Oke, informasi terakhir yang akan aku berikan di sini adalah tanggal uji coba. Sebenarnya kalian bisa buka di web resminya, tapi di sini aku akan memberikan tanggal uji coba. Loginnya tanggal 27 Juli, 28 Juli sampai 29 Juli. Jadi di sini sesi-sesinya berbeda, mulai dari sesi 1 sampai 12 ya. Dan juga ada jamnya dalam jam pakai WIB waktu Indonesia Barat. Jadi jika kalian WITA ya kalian tinggal atur jamnya. Karena tuh banyak banget yang bilang, Kak, waktu aku tuh udah masuk tapi aku nggak bisa login. Nah, padahal waktu di kartu itu pakai WIB, sementara tempat tinggal kalian itu pakai WITA. Nah, makanya nggak ketemu guys. Kalau di aplikasinya pakai WIB, jadi kalian tambahin 1 jam kalau kalian pakai WITA gitu loh, oke? Jadi sesuaikan dengan waktu dan tempat kalian. Nah, jadi itulah tadi tanggal-tanggal uji coba SSE UMPTKIN tahun 2020. Yap, segitu dulu video kali ini. Terima kasih buat para pejuang UMPTKIN yang masih selalu nonton video aku. Insya Allah aku akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai UMPTKIN tahun 2020. Silahkan kalian komentar di bawah jika masih ada pertanyaan, jika masih ada kendala. Insya Allah aku akan membantu dan aku akan mencari informasi-informasi yang memang resmi dari UMPTKIN.
Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena channel ini akan membahas tentang UMPTKIN, dan follow juga Instagram aku leniagustin10 dan info.umptkin karena di sana aku sering memberikan informasi yang memang harus secepatnya gitu loh aku menginfokan kepada kalian. Oke, maaf ya kalau di video kali ini aku nggak semangat, bukannya nggak semangat guys, tapi aku menjaga suaraku karena ini tuh udah tengah malam, ini udah jam, lihat guys, ini udah jam 1:11. Ini udah mau subuh gitu loh. Emang sih kebiasaan aku membuat video tengah malam supaya besok bisa diupload dan kalian bisa mengetahui informasi-informasi terbaru mengenai UMPTKIN. Oke, sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.